Itu merupakan satu hal yang sangat fundamental sekali, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Kalau menurut aku sering banget nih ngelakuin yang namanya menganalisis diri. Kemudian untuk selanjutnya sering-sering latihan. Karena latihan itu kunci buat kita bisa percaya diri. Yaitu yang pertama kita tidak aja, kita maju aja. Kita jangan dengerin omongan orang lain. Oh ya, benar sekali. Selamat datang di podcast Komadiksi, podcast seru bikin kangen di hati. Halo teman-teman, kenalin aku Rizky Putra Permana. Di sini aku akan membawakan podcast dengan judul Tips Meningkatkan Kepercayaan Diri. Penasaran nggak kalian? Pasti penasaran dong. Kita langsung aja. Oke teman-teman, kali ini aku nggak sendirian nih. Ditemani partner aku. Bisa kenalan dulu mas mungkin kepada teman-teman kita. Kenalin, aku dari Nugroho, panggil aja Ferry. Aku dari Prodi Komunikasi Terapan Angkatan 2020. Oke, kita sudah bersama Mas Ferry nih. Gimana mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik pastinya ya. Oke, kayaknya kali minggu-minggu ini sibuk mungkin. Ya, lagi sibuk. Sibuk ya. Oke. Seperti judul podcast kali ini, aku mau bincang-bincang nih dengan Mas Ferry tentang apa aja sih tips meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita ini. Nah, dimana percaya diri sendiri itu sangatlah penting dan merupakan kunci untuk mencapai tujuan kita gitu. Baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Sebelum kita masuk ke tips nih, seberapa penting kepercayaan diri buat kita yang masih duduk di bangku kuliah. Karena menurut saya semakin kita percaya diri, seseorang juga semakin bagus gitu untuk masa depannya. Mungkin teman-teman bisa dikasih tahu nih gimana cara meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Kalau menurut aku percaya diri itu sangat penting banget ya teman-teman. Itu merupakan satu hal yang sangat fundamental sekali, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang sering banget nih kita itu dapat tugas presentasi, ngomong di depan orang, pidato dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti kita membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi tentunya. Bayangin aja teman-teman, disuruh maju presentasi tapi kita tidak percaya diri, pasti bakal ribet, bakal gak fokus dengan materi yang kita sampaikan. Nah dengan percaya diri kita bakal lebih enjoy dalam membawakan materi presentasi, dan juga kita bisa lebih fokus gitu mendapatkan materi presentasi. Oke. Jawaban yang bagus dari Mas Ferry tadi ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas. Gimana nih kira-kira apa saja nih tips untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam diri kita gitu. Kalau menurut aku sering banget nih ngelakuin yang namanya menganalisis diri. Teman pasti tahu yang namanya analisis SWOT. Wah, pasti tahu nih. Nah, itu kan kita menganalisis kelebihan, kekurangan, terus juga peluang, terus juga ancaman. Nah, dengan kita menganalisis diri itu, kita bisa tahu kelebihan dan juga kelemahan kita. Dan kita bisa meningkatkan yang menurut kita itu menjadi suatu kelebihan dan nantinya membuat rasa percaya diri akan kelebihan itu muncul. Kemudian untuk selanjutnya sering-sering latihan. Karena latihan itu kunci buat kita bisa percaya diri. Misalnya aku mau MC, nah itu pasti seminggu sebelum MC, 1 hari sebelum MC itu aku latihan di depan cermin misalnya seperti itu. Jadi kita ketika udah mau tampil kita udah siap. Banyak banget nih ya kak tips-tips yang dapat kita pelajari nih untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke nih mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih, nggak jarang kita tiba-tiba merasa ragu gitu atau mungkin minder meskipun kita sudah berusaha untuk membangun kepercayaan diri tersebut. Nah mungkin dari Mas Ferry gimana nih cara untuk mengatasi keraguan seperti itu? Oke, mengatasi rasa minder ya mas. Iya. Oke. Kalau menurut aku pribadi, aku cari tahu dulu nih kenapa kok aku minder. Misalnya aku minder mau presentasi itu kenapa? Misalnya kita takut atau takut dijulitin orang atau sama gimana. Terus misalnya kita punya trauma tersendiri nih. Kita sebelumnya pernah maju presentasi tapi malah
gagal apa gimana. Oh iya, iya Kak. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama kita pede aja, kita maju aja. Kita jangan dengerin omongan orang lain, Oh teman-teman. iya, benar sekali Terus juga kita buang jauh-jauh nih pengalaman buruk yang pernah kita alami seperti itu. Oke. Jadi kuncinya itu pede aja, jangan dengerin omongan orang lain. Ingat itu teman-teman. Oke nih, karena pertanyaan sudah selesai, mungkin dari Mas Ferry sebelum kita menutup podcast pada kali ini, mungkin bisa mengasih nih pesan ataupun kesan untuk kepercayaan diri seperti ini. Oke, kalau dari aku sendiri, percaya diri itu bukan bawaan dari lahir, teman-teman. Percayaan diri itu perlu dilatih dari diri. Jadi pesan aku, teman-teman, jangan takut, jangan pernah ragu karena yang orang lain omongin itu belum tentu sesuai dengan kebenaran. Jadi itu tips dari aku. Jadi jangan pernah dengerin omongan orang lain itu. Oke, diingat ya teman-teman, jangan lupa nih apa yang dikatakan Mas Ferry itu ada benarnya juga dan sangat memotivasi kita pada hari ini. Oke, nggak terasa nih waktu kita sudah habis. Sekian tips dari Mas Ferry tadi tentang cara membangun kepercayaan diri. Ingat bahwa percaya diri merupakan suatu perjalanan, bukan tujuan akhir. Terus berlatih dan jangan ragu untuk mencari dukungan jika diperlukan. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau sharing-sharing dengan kita semua yang mendengarkan podcast kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan.